Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil di mana Tuhan Yesus ini pulang kampung, ya, mengadakan mudik bahasa kerennya ke kampung halamannya yang adalah kampung atau desa atau kota Nazaret, ya, kota Nazaret. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan juga pewartaannya di kota Nazaret ini. Seperti biasa dia melakukan mukjizat, dan seperti biasa pada hari Sabat Yesus mengajar di sinagoga. Yesus mengajar di tempat ibadah bangsa Yahudi di kota Nazaret. Dan kita bisa melihat reaksi awal dari para pendengar Yesus yang adalah orang-orang lingkungan, orang-orang kerabat dekat dari Tuhan Yesus sendiri. Awalnya mereka terkagum-kagum. Awalnya mereka takjub karena mereka melihat sebuah kebijaksanaan, hikmat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan juga mereka kagum dan takjub melihat bagaimana Yesus ini melakukan mukjizat, melakukan karya penyembuhan. Tetapi kemudian reaksi takjub dan kagum ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena langsung ini berubah. Reaksi keduanya adalah mereka kecewa dan menolak Yesus. Kok bisa berubah? Karena mereka mulai mengenal siapa Yesus. Karena mereka tahu siapa Yesus. Karena mereka melakukan semacam background check tentang Yesus ini siapa. Dan mereka menyadari bahwa Yesus ini ya seorang yang dulunya biasa-biasa saja, seorang tukang kayu, dan mereka kenal sanak famili mereka di Nazaret seperti apa. Jadi mereka menolak Yesus. Jujur, Injil hari ini merupakan Injil yang selalu menggaung di dalam diri saya waktu saya kecil. Ya, waktu saya mau masuk seminari, saya selalu pikir Injil ini. Ya, karena waktu kecil saya sudah rajin baca kitab suci. Dan saya berpikir, nanti kalau saya masuk seminari terus jadi romo, kira-kira ya keluarga saya, sanak famili, paroki saya di Bandung akan menolak saya atau tidak ya? Jangan-jangan nanti saya sama nasibnya dengan Tuhan Yesus, ditolak ya. Ini menjadi pertanyaan saya waktu masuk seminari, bahkan sampai jadi frater pun setiap kali mendengar Injil ini saya kepikiran, mungkin saya akan ditolak di keluarga saya, di famili saya, di paroki saya. Tapi puji Tuhan, apa yang terjadi waktu saya tahbisan, keluarga
bersukacita. Sanak famili ikut bergembira. Warga paroki kami di Bandung luar biasa menyambut kegiatan tahbisan dengan sukacita. Semua bergembira, semua ikut pesta. Itu 2009 belum ada COVID, jadi bisa kumpul-kumpul ya. Dan tentunya ini kabar gembira. Ya, saya tidak ditolak tapi sungguh diterima sebagai seorang imam. Dan sebenarnya kalau kita lihat di tempat-tempat lain juga, kalau ada seseorang menjadi imam atau seseorang menjadi suster, itu biasanya akan menjadi sukacita bagi seluruh keluarga, sukacita bagi paroki dan komunitas tersebut. Romo apakah pernah mengalami penolakan sewaktu jadi frater, atau penolakan Romo ini gak pas jadi Romo? Ya ada 1-2 tapi memang tidak signifikan ya. Ada beberapa orang yang bilang, wah ngapain sih Frater Bayu jadi Romo ya, sayang ganteng ya. Ya ini penolakan biasa lah ya, karena memang kenyataannya seperti itu ya. Tapi ya secara signifikan tidak ada yang menolak. Bahkan orang-orang mendukung dan mendoakan. Puji Tuhan. Nah kembali kepada Yesus, jangan terlalu lama dengan Romo Bayunya ya. Kenapa kok Yesus bisa sampai ditolak sedemikian rupa? Padahal Yesus ini melakukan hal yang baik. Yesus melakukan mukjizat, Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa kok masyarakat Nazaret menolak Tuhan Yesus sendiri? Kalau kita jadi warga Nazaret mungkin akan bangga punya Tuhan Yesus. Akan merasa bahagia punya orang seperti Yesus dari kampung halaman kita. Tapi kenapa warga Nazaret waktu zaman Tuhan Yesus menolak Yesus? Kecewa dengan apa yang terjadi pada Yesus. Mungkin jawabannya kita perlu sedikit mengerti tentang konteks kultur atau konteks antropologis pada zaman itu. Karena pada zaman itu ada sebuah mentalitas, ada sebuah pola pikir yang mengatakan bahwa kalau seorang anak itu punya kewajiban untuk meneruskan pekerjaan dan karya orang tuanya. Jadi kalau kamu, kalau kita, kalau saya ini seorang anak petani, ya kamu harus menjadi petani. Kalau kamu anak nelayan, ya hidup kamu nanti tidak akan jauh dari laut atau dari danau. Kalau kamu seorang anak raja, ya kamu akan jadi raja. Bahkan pada waktu itu, di bangsa Israel pada waktu itu, urusan mempersembahkan kurban, urusan liturgi dan urusan keagamaan itu juga urusan keluarga. Yang menjadi imam, yang memimpin ibadat itu keluarganya Harun dari suku Lewi. Keluarga yang lain gak bisa. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi ini hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Dan mereka tahu siapa Yesus. Yesus seorang tukang kayu. Ya harapan mereka ya jadi tukang kayu saja, tidak lebih dari itu. Mereka tahu keluarganya Yesus seperti apa, sanak saudaranya seperti apa. Yesus bukan dari keluarga imam, kok dia mimpin ibadat. Yesus bukan keturunan ahli-ahli kitab suci, ahli-ahli Taurat, kok dia bisa khotbahnya luar biasa sekali. Nah ini yang menjadi alasan kenapa Yesus sampai ditolak. Karena ada pola pikir seperti ini yang mendikte warga Nazaret pada waktu itu. Yesus pun ditolak. Dan ini dipakai Yesus untuk mengajar sebuah kebenaran penting. Yesus berkata bahwa seorang nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Maksudnya apa? Kok Yesus bilang seperti itu? Karena Yesus ini melihat contoh-contoh yang terjadi pada para nabi di Perjanjian Lama. Apa yang terjadi kepada para nabi yang diutus Tuhan? Kebanyakan para nabi ini pun ditolak oleh bangsanya sendiri. Para nabi ini pun disiksa, mengalami persekusi.
Dan bahkan ada yang dibunuh sebagai martir oleh bangsanya sendiri. Kita kasih contoh ya beberapa nabi-nabi besar dalam bangsa Israel. Contohnya Yesaya. Nah, Yesaya ini salah satu nabi besar dan bukunya itu panjang ya, 66 bab. Wah, panjang sekali. Dan memang karyanya cukup panjang, sekitar 40 tahun. Tapi tidak selalu karyanya ini penuh dengan sukacita. Ada momen-momen di mana juga dia mengalami penolakan, mengalami penderitaan. Dan bahkan menurut tradisi, ya tidak ada di kitab suci tapi menurut tradisi Yahudi, dia wafat sebagai seorang martir, dibunuh oleh raja Israel sendiri yang namanya Manasye. Mau tahu bagaimana dia dibunuh? Ya, dia digergaji. Tubuhnya dibagi dua. Itu menurut tradisi. Ngeri banget ya. Tidak hanya Yesaya, nabi besar lainnya seperti Yeremia. Sepanjang karirnya dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Waktu Yerusalem hancur, dia dipaksa mengungsi ke Mesir, dan di Mesir pun masih dilempari batu. Itu juga dari tradisi. Yehezkiel yang kita dengarkan bacaan pertama. Sebenarnya kalau bacaan pertama itu kisah panggilannya Yehezkiel. Dia dipanggil untuk menjadi nabi. Tetapi nabi yang diutus kepada bangsa Israel yang disebut tadi sebagai bangsa pemberontak, ya pasti akan ditolak, pasti akan dikucilkan, pasti akan dipersekusi oleh bangsa pemberontak ini. Dan Yehezkiel juga menurut tradisi akhirnya ya wafat sebagai martir ya di Babilonia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh nabi lainnya ditolak, persekusi, dan akhirnya wafat sebagai martir. Dan Yesus ingin mengatakan bahwa saya adalah nabi dari segala nabi, dan nasib saya pun tidak akan berbeda dengan nabi-nabi sebelum saya. Saya akan ditolak, saya akan dipersekusi, menderita, dan saya pun akan wafat. Tetapi ya tentu saja kita tahu Yesus bangkit, ya, itu bedanya. Ya itu bedanya. Dan kalau kita lihat strukturnya secara umum, dinamikanya, penolakan di Nazaret ini sebenarnya hanya sebuah stepping stone, hanya sebuah langkah pertama atau penolakan pertama dari Yesus. Nanti Yesus akan terus mengalami penolakan-penolakan lainnya. Secara khusus nanti saat Yesus tiba di Yerusalem, dia akan ditolak oleh penatua dan kemudian dihukum mati, disalib. Dan tentu saja penolakan yang lebih besar lagi. Penolakan apa? Penolakan umat manusia. Penolakan ya dari kita. Sampai sekarang masih banyak orang yang menolak Kristus. Dan Anda tahu itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menolak Kristus? Romo, saya tidak menolak Kristus. Saya sudah dibaptis. Wih, keren. Sudah dibaptis. Tapi sudah dibaptis itu juga bukan jaminan kita ini menerima Kristus secara penuh. Bahkan mungkin setelah dibaptis kita masih menolak Kristus. Dibaptis tapi gak pernah ikut misa. Dibaptis tapi tidak pernah berdoa. Dibaptis tapi tidak pernah ikut kegiatan gereja. Baru ingat sama Tuhan Yesus kalau ada masalah. Baru ingat ke gereja kalau butuh sesuatu. Dalam hal ini sebenarnya kehidupan sehari-hari kita menolak Kristus. Baru menerima Kristus kalau kita butuh Tuhan Yesus. Romo-romo, saya tidak seperti itu. Saya setiap minggu ikut misa, Romo. Waduh. Tapi belum tentu juga ikut misa menerima Kristus sepenuhnya. Apalagi di masa pandemi ini misa online, kadang-kadang ikut misanya pun ya kacau. Sudah tinggal duduk nyalain TV,
ikut misa online itu pun masih terlambat. Tadi bangunnya telat Romo. Kenapa? Ya tadi pagi nonton Euro. Bangun telat, belum mandi, rambut masih berantakan, masih bau jigong ya. Tahu jigong kan ya? Silahkan cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada di sana. Langsung setel TV ikut misa. Pas bagian homili sibuk tiktokan. Yo guys, saya lagi ikut misa nih. Yang homili Romo ganteng. Ya bagaimana kita bisa menerima rahmat dengan penuh? Bagaimana kita sungguh menerima Yesus dengan penuh kalau kita sibuk sendiri dengan diri kita? Romo, saya ini setiap hari berdoa Romo. Saya juga aktif di gereja. Saya sudah menerima Tuhan Yesus dengan penuh. Belum tentu. Masih ada kemungkinan kita menolak Kristus. Bagaimana kok bisa menolak Kristus padahal saya tiap hari berdoa? Ya mungkin saja kita berdoa kepada Kristus ciptaan kita sendiri, bukan Kristus yang benar. Coba kita lihat doa-doa kita. Doa-doa kita seperti apa? Jangan-jangan kita berdoa kepada Kristus ciptaan kita sendiri, Tuhan konstruksi kita sendiri. Kita berdoa kepada kita sendiri. Coba lihat doa kita. Tuhan Yesus, saya ingin sembuh. Sembuhnya besok. Kalau nggak sembuh, saya nggak akan ke gereja lagi. Lah yang Tuhan siapa? Tuhan Yesus, pagi ini saya mau misa. Dan harus Romo Adrian. Kalau yang keluar Romo Bayu, saya nggak mau misa minggu ini. Lah yang misa siapa? Tuhannya siapa? Tuhan Yesus, saya mau kaya secara instan. Besok saya harus dapat mobil Lamborghini. Kalau enggak, saya nggak akan lagi ke gereja ini. Lah kok seperti itu? Ya ini contoh ekstrim ya. Tapi kadang-kadang keluar juga dalam contoh-contoh sederhana ya. Kita sudah berdoa novena, intensi misa setiap hari, tapi nggak sembuh-sembuh dan kita pun kecewa. Romo-romo, apakah boleh kita memohon kepada Tuhan? Bolehkah kita meminta kepada Tuhan? Jawabannya boleh. Dan bahkan harus. Coba lihat doa Bapa kami. Ada kata di situ yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doanya apa? Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita diajarkan untuk memohon kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa sebelum kata berilah kami rejeki, ada kata lain di atas yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita memohon rejeki menandakan kita ini tergantung kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan, tetapi semua terjadi sesuai kehendaknya. Tuhan, saya mohon hari ini kesembuhan, tetapi saya percaya ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, itu doa orang beriman. Doa yang sungguh ingin menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman terkasih, pertanyaan yang disampaikan Injil hari ini adalah, apakah kita sungguh menerima Kristus? Atau kita pun seperti orang-orang Nazaret yang masih menolak Kristus sampai saat ini. Amin.